Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bertemu kembali dengan saya, Agung, di Diklat Kompetensi Profesi 220 Jam. Dengan tema pekan kali ini adalah tentang perencanaan wakaf, rencana penghimpunan, dan rencana pengelolaan. Nah, sebelum materi tentang pengelolaan wakaf uang ini, kita telah mempelajari tentang peraturan pewakafan. Kemudian kita juga mempelajari tentang proses perwakafan, dan pekan ini kita akan membahas tentang perencanaan wakaf. Terdiri dari deskripsi proyek wakaf uang, kemudian kebutuhan pendanaan dan target wakaf uang, kemudian pilihan investasi wakaf uang, dan keempat adalah rencana penghimpunan wakaf uang. Nah, kita mengasumsikan bahwa untuk seorang nazir, satu lembaga nazir ini diasumsikan namanya adalah Rumah Tahfiz Nazir Wakaf Masjid Al Ihsan Banteng, ingin membangun sebuah rumah tahfiz yang terletak di daerah Banteng di atas tanah wakaf seluas 200 meter persegi, yang nantinya ini akan dibangun aula, kemudian ada ruang belajar dan juga ada ruang untuk mengelola. Total bangunannya kurang lebih 100 meter persegi. Nah, di sini rencananya untuk pembangunan sendiri adalah 6 bulan, direncanakan sejak Mei 2024, kemudian kebutuhan dananya ada 300 juta. Nah, ini asumsi ketika eh, pengurus Nazir, Yayasan Takmir Masjid, kemudian pengelola proyek ini akan membangun rumah tahfiz. Ini rencana awalnya. Kemudian ketika ingin melakukan hal ini, bagaimana caranya untuk mendapatkan dana sehingga rumah tahfiz ini bisa terwujud. Nah, kebutuhan pendanaannya tadi disampaikan adalah 300 juta rupiah. Alternatif untuk memperoleh pendanaan ini, eh, alternatifnya bisa lebih dari tiga ini, cuman untuk mempersingkat saja, maka bisa diperoleh dari infak, sedekah jamaah, kemudian penghimpunan wakaf uang, dan terakhir bisa jadi dengan sumbangan donatur melalui program Corporate Social Responsibility atau CSR. Nah, diasumsikan lagi nih bahwa takmir masjid ini eh, mengalokasikan 30% dari infak, kemudian 70%-nya untuk dari wakaf uang. Nah, karena kita adalah terkait dengan bagaimana pengelolaan dan penghimpunan wakaf uang, maka kita berfokus pada upaya untuk mencapai wakaf uang senilai 210 juta rupiah. Untuk mencapai target dananya tadi 90 juta, dengan asumsi misalkan nih untuk setiap pekan ada infak Jumat 2 juta rupiah, maka untuk jika semuanya dialokasikan untuk pembangunan rumah tahfiz, maka dibutuhkan waktu sekitar 10 bulan untuk mencapai 90 juta rupiah. Atau jika dihitung dengan perkara infaknya dibutuhkan 360 orang yang berinfak sebesar 250 ribu rupiah. Bisa sekali infak 250 ribu atau dalam jangka waktu tertentu. Tapi per orangnya adalah 250 ribu. Ini dengan metode yang pertama untuk mencapai target infak. Nah, kemudian untuk mencapai target wakaf uang yang 270 juta, alternatif investasinya ya. Alternatif investasinya ini kita ada beberapa pilihan, misalkan deposito bank umum syariah. Bagi hasilnya relatif kecil, hanya sekitar 3%, belum termasuk pajak yang 20% atas sebagai hasil tersebut. Kemudian ada instrumen baru yaitu cash wakaf link sukuk dengan imbal hasil kurang lebih 7%. Ini tidak ada pajak, kemudian deposito koperasi syariah lebih tinggi, perkiraan sekitar 8% sebelum pajak 20%, dan yang alternatif keempat adalah untuk modal kerja usaha UMKM. Nah, ini modal kerja usaha biasanya usaha mikro kecil itu bagi hasilnya bisa lebih tinggi karena risiko usahanya juga lebih tinggi. Nah, jika diasumsikan dalam pengumpulan dana 1 tahun, maka kita menggunakan Excel biasa ya. Untuk mencapai 210 juta ini, maka dibutuhkan dana wakaf 9 miliar rupiah. Karena kalau wakaf itu kan dana wakafnya tidak boleh dimanfaatkan. Yang boleh dimanfaatkan adalah bagi hasil ataupun manfaat atau keuntungan dari
investasi atas dana wakaf yang dihimpun, dana wakaf uang yang dihimpun. Jadi kalau untuk mencapai 210 juta dengan deposito bank syariah, maka membutuhkan 90 miliar rupiah dana yang harus dikumpulkan. Kemudian untuk CWLS membutuhkan sekitar 3 miliar, kemudian deposito koperasi syariah membutuhkan sekitar 3,3 miliar, dan untuk modal usaha UMKM membutuhkan anggaran untuk diputar kepada bisnis mereka sebesar 1,75 miliar rupiah. Nah, di dalam tuh aplikasi Amal.id kita bisa menghimpun, melakukan penghitungan wakaf. Nah, situ berapa target yang akan dicapai. Misal ini kita memiliki satu orang wakaf tracer, yaitu kita sendiri, kemudian memiliki jaring sebanyak 20 orang. Dengan asumsi transaksi per harinya adalah 2 kali transaksi sebesar Rp50.000, maka dalam 1 bulan akan tercapai penghimpunan 1 bulan adalah 42 juta rupiah, kemudian total wakaf kolektif yang terkumpul selama setahun adalah 504 juta rupiah. Nah, dari 504 juta rupiah inilah yang nanti akan memperoleh bagi hasil. Nah, kalau berdasarkan perhitungan ini ada 24,8 juta rupiah per tahun. Nah, sehingga untuk mencapai tadi target 210 juta hasil dari wakaf uang, maka dibutuhkan waktu kurang lebih 10 tahun, cukup lama. Nah, ini catatannya, jika mengandalkan wakaf uang saja kolektif, maka targetnya mencapai itu cukup lama. Untuk meningkatkan penghimpunannya bisa dengan menambah jumlah wakaf tracer maupun memperbanyak jumlah transaksi wakafnya. Nah, tadi ini kan wakaf kolektif yang nilainya ada 50.000 per orang. Ada juga dengan perhitungan yang sama, kita menggunakan wakaf uang berjangka. Wakaf uang berjangka, satu orangnya 1 juta rupiah, dengan tetap sama tadi 20 orang wakaf risernya, maka dalam penghimpunan selama 1 tahun itu terkumpul 42 juta rupiah, dalam 1 tahun ada 504 juta rupiah. Nah, jika 504 juta rupiah ini dimasukkan ke dalam tadi cash wakaf link sukuk selama 5 tahun, maka akan menghasilkan eh, imbal hasil 147 juta rupiah. Nah, sebenarnya ini masih belum belum mencapai target, namun sudah mendekati. Tapi ya tadi, untuk mendapatkan 210 juta kita harus menunggu selama 5 tahun. Artinya dengan kita menggunakan instrumen wakaf uang ini untuk membangun gedung rumah tahfiz dibutuhkan waktu selama 5 tahun dan penghimpunan dana wakafnya 504 juta rupiah. Nah, ya ada catatan dari kami bahwa eh, wakaf uang ini jika digunakan untuk pembangunan aset yang nilainya cukup besar, ini membutuhkan strategi pembangunan yang lebih lebih masif juga. Maka ketika ada pilihan untuk melakukan penghimpunan melalui infak untuk pembangunan gedung, maka kita menggunakan instrumen itu, infak untuk pembangunan gedung, sehingga dana yang terkumpul itu bisa langsung digunakan. Sedangkan dana wakaf uangnya nanti digunakan untuk membiayai dana operasional bulanan dalam rangka menjalankan rumah tahfiz ini. Demikian presentasi tentang penghimpunan wakaf uang dan strategi untuk mencapai hasil wakaf uang. Eh, Mohon maaf jika terdapat kekurangan, dan saya akhiri. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.